Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaren Ali Rahman dengan kode asisten RAR. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipe data dan komponen algoritma. Untuk yang pertama yaitu struktur bahasa C. Sini tertulis hashtag include stdio.h. stdio.h sendiri merupakan class header atau library dalam suatu program yang berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu seperti contohnya ada printf dan scanf. Kemudian hashtag include sendiri merupakan suatu perintah yang digunakan untuk compiler menjalankan suatu perintah yang ada dalam suatu header, yaitu kalau di sini headernya itu stdio.h. Kemudian ada fungsi utama yang berisi main. Fungsi main ini adalah fungsi yang akan dijalankan pertama kali ketika program dijalankan. Dan fungsi lain ini fungsi yang menjadi fungsi pendukung untuk fungsi utama. Selanjutnya yaitu ada variabel dan konstanta. Variabel dan konstanta adalah suatu nama yang menyatakan tempat dalam memori komputer dan berisi sebuah nilai. Isi dari variabel dapat diubah sewaktu-waktu ketika program dieksekusi, sementara konstanta tidak dapat diubah ketika program dieksekusi. Perbedaannya itu ya, kalau variabel dapat diubah, kalau konstanta itu tidak dapat diubah ketika program tersebut dieksekusi. Untuk ketentuannya penamaannya, yang pertama ada harus diawali dengan huruf alfabet dengan contohnya seperti berikut. Dan yang kedua, karakter selanjutnya bisa berupa huruf, digit, atau karakter garis bawah. Yang ketiga, panjang maksimal integer adalah 32 karakter. Jika lebih, maka yang dianggap adalah 32 karakter awal. Dan yang keempat, tidak boleh menggunakan spasi. Yang kelima, tidak boleh menggunakan operator aritmatika. Seperti contohnya ada tambah, kurang, bagi, kali, dan rule. Dan yang berikutnya tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus seperti contoh berikut. Dan yang terakhir, bahasa C bersifat case sensitif, sehingga huruf kapital dan kolom kapital dibedakan. Kemudian ada tipe data. Tipe data sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada integer dengan formatnya %d atau %i, yang berfungsi untuk menyatakan bilangan bulat antara minus 32.768 sampai positif 32.767 dengan contohnya yaitu 1, 2, 3. Kemudian yang kedua itu ada float dengan formatnya itu %f yang berfungsi untuk menyatakan bilangan real dari minus 1038 sampai dengan 1038. Positif dengan contohnya sendiri yaitu ada 1,1, 2,2, dan 5,2. Kemudian yang ketiga itu ada char dengan formatnya %t yang berfungsi untuk menyatakan sebuah karakter. Dengan contohnya yaitu huruf alfabet A sampai dengan Z. Dan yang terakhir itu ada bold yang berfungsi untuk menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program untuk menampilkan tipe data integer, float, dan char. Pada line 9 sendiri merupakan fungsi main, yaitu fungsi utama yang berisi perintah printf dan scanf. Perintah printf ini untuk mengoutputkan data, sedangkan scanf untuk menginputkan data. Karena kita ingin menampilkan yang pertama itu float, maka di sini deklarasikan f dan disimpan pada alamat y. Langsung kita run saja programnya. Maka akan muncul masukkan angka, kita masukkan 5,5, maka akan muncul 5,5 dan 6 digit 0 di belakang koma.
Selanjutnya kita akan coba integer dengan format penentunya, yaitu D atau I pada alamat X, dan line 12 pun kita ubah sedemikian rupa dengan line 11. Kita langsung run saja programnya. Dan akan muncul lagi masukkan angka. Kita coba masukkan 80, maka akan teroutputkan 80 juga. Kemudian berikutnya itu masukkan kata karakter dengan format penentunya C dan pada alamat Z. Line 12 pun sama seperti itu. Kita run saja programnya. Sini akan muncul program masukkan karakter. Kita masukkan A, maka akan teroutputkan A. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Ardiansyah dengan kode asisten GAA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe bentukan. Langsung saja, mengenai definisi dari tipe bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh pengguna. Tipe ini dibuat karena ada relasi antar variabel yang bila digabungkan mempunyai suatu maksud yang sama. Untuk membuat tipe data bentukan digunakan kata kunci struct. Salah satu contoh dari tipe data bentukan adalah mahasiswa, yang dimana di dalam data mahasiswa pasti memiliki data nama, NIM, jurusan, dan nilai. Selanjutnya yang saya tampilkan merupakan contoh salah satu visualisasi tipe data bentukan yang saya sebutkan tadi, yaitu mahasiswa. Di dalam sebuah data mahasiswa pasti terdapat data nama, NIM, jurusan, dan nilai. Setelah itu di paling kanan gambar pada visualisasi tipe data bentukan ini terdapat mahasiswa titik nama atau mahasiswa dot nama. Itu mungkin saya akan jelaskan pada codingan, tapi mungkin bisa dapat divisualisasikan pada hal tersebut seperti hanya sebuah perwakilan dari setiap anggota yang diwakilkannya. Contoh, mahasiswa menjadi perwakilannya dan terdapat pada mahasiswa memiliki anggota nama, NIM, jurusan, dan nilai. Lanjut saja pada codingannya. Pada codingannya ini terdapat salah satu tipe bentukan, yaitu struct dengan nama data mahasiswa. Pada sebuah struct pasti memiliki nama serta isi dari struct tersebut yang memiliki beberapa variabel yang saling berhubungan atau relasi yang mempunyai maksud yang sama yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu juga memiliki identifier yang setelah pada kurung kurawal itu harus muncul identifier agar dapat dipanggil pada program selanjutnya. Oke, di sini kita mempunyai struct dengan nama data mahasiswa. Pada struct tersebut memiliki variabel-variabel yang saling berrelasi, yaitu yang pertama adalah nama, jurusan, NIM, kelas, dan tidak hanya satu tipe data, tapi pada struct kita dapat mendeklarasikan beberapa variabel seperti chart, in, atau float. Oke, selanjutnya kita juga memiliki identifier pada struct tersebut, pada struct data mahasiswa, yaitu dengan identifier mahasiswa. Langsung saja pada pemanggilan struct ini, kita dapat memanggil struct tersebut dengan mengetik atau menuliskan mahasiswa sebagai identifiernya mahasiswa. Setelah itu kita harus mengetik titik atau dot untuk mengeluarkan list variabel yang ada pada struct. Jika kita setelah menuliskan struct pada program, secara otomatis program akan melistkan semua variabel yang terdapat pada struct. Seperti halnya pada list tersebut terdapat jurusan, kelas, nama, nilai, dan NIM. Hal ini juga dapat meminimalisir kesalahan user agar tidak salah pada tulisan codingannya tersebut. Lanjut, setelah itu
kalian juga pasti berpikir-pikir kenapa kita tidak menuliskan satu-satu. Jadi kita tidak harus menuliskan tipe data, tapi menuliskan yang seperti yang paling bawah ini, yaitu chart nama 1, nama 2, jurusan 1, dan jurusan 2. Itu bebas terserah kalian, tetapi struct atau tipe bentukan ini pasti akan sangat berguna nanti, dikarenakan jika kita menuliskan satu persatu seperti ini, itu akan menghabiskan waktu serta menghabiskan tidak efisien atau tidak ringkas, bahkan tidak rapi, dikarenakan ini akan membuang-buang code atau jika kita memiliki teman, itu akan membuat korelasi antar teman atau kerjasama tim akan tidak membaik, karena kan akan sangat susah atau akan sangat harus teliti untuk mencari nama satu persatu jika kita ingin mengganti datanya tersebut. Contoh, jika kita memiliki data variabel relasi, kita hanya perlu, jika memiliki data variabel yang datanya itu 2, kita hanya perlu menambahkan seperti ini, mahasiswa 2. Kita tidak boleh menambahkan variabel yang sama, dan setelah itu ini tidak akan berguna, sebab identifiernya telah dihilangkan atau telah diganti. Jadi kita cek mahasiswa, langsung saja mahasiswa tidak akan keluar list, maka itu tidak terhubung dengan identifier atau memang tidak ada identifier. Kita ganti 1 dot. Nah, ini berarti terhubung. Perbedaannya sangat jelas, dikarenakan dengan menuliskan struct kita hanya menambahkan identifier saja tanpa harus menuliskan variabel satu persatu. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai ringkas ini. Untuk nama pada struct ini, jika saya hapus, sebentar, ini saya hapus dulu agar tidak error programnya. Jika saya hapus, pada program tidak akan pada nama struct tersebut tidak akan mempengaruhi program. Terus apa gunanya nama pada struct? Contoh halnya, kalian memiliki banyak data dan diharuskan menuliskan berbagai banyak struct. Contoh tadi mahasiswa, setelah itu dosen, setelah itu struct guru, struct murid, struct orang tua. Nah, jika kalian ingin menambahkan salah satu variabel pada struct kalian, contoh pada struct ini saya tulis saja mahasiswa, struct kosong dulu ya. Pada ini contoh username, kalian ingin membuat program terdapat login, kayak program login, kalian harus mempunyai username dan password. Nah, untuk mencari struct kalian akan bingung sebabkan kalian memiliki struct yang begitu banyak. Jadi gunanya nama struct itu untuk mempermudah user mengupdate atau mendelete atau menambahkan atau membuat struct atau mencari struct yang ingin diubah, diganti, dan lain-lain. Itu gunanya. Dan juga kalian juga bisa menggunakan fitur Ctrl F, yaitu find, dan mencari data find. Nah, program akan mengblok data yang kalian ingin carikan atau ingin temukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.